Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Mari kita lihat videonya. Baik, halo teman-teman semua. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Nah, sebelumnya kita melihat dulu nih timeline atau perjalanan waktu dari sejarah perkembangan teori atom. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa tokoh yang berperan dalam penemuan atau penyusunan teori-teori atom yang akan kita pelajari nanti. Contohnya seperti J.J. Thomson, kemudian Niels Bohr, kemudian James Kenwick, kemudian ada Rutherford, dan John Dalton. Ada pula juga yang pertama, itu adalah Democritus, yaitu di sini penemu atau penggagas pertama teori atom. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke teori atom yang pertama, yaitu teori dari Democritus. Di mana menurut Democritus, semua materi terdiri dari atom yang kecil, keras, tidak dapat dibagi, tidak dapat dihancurkan, berbentuk, dan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi di dalam alam semesta ini ada beberapa materi-materi. Contohnya misal kulit kita. Kulit kita atau misal kertas itu terdiri dari beberapa materi-materi seperti itu. Jadi materi di sini bukan pelajaran ya anak-anak, tapi bagian atau part seperti itu. Nah, bagian atau part ini terdiri dari atom-atom penyusun atom. Jadi bisa kita gambarkan seperti puzzle. Nah, potongan puzzle itu disebut sebagai atom. Nah, atom ini itu memiliki ukuran yang kecil, keras, tidak dapat dibagi, kemudian tidak dapat dihancurkan, dan memiliki bentuk serta memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, seperti itu. Kemudian, terdapat ruang kosong di antara atom-atom, kemudian atom berwujud gas. Nih, atom berwujud gas, oleh karena itu, dia itu dapat dikatakan keras, seperti itu. Padat, mohon maaf. Berwujud padat sehingga dapat dikatakan keras atau memiliki sifat keras. Selanjutnya atau yang keempat yaitu atom bersifat homogen dan tidak mempunyai struktur internal. Jadi sifat homogen itu maksudnya dia dapat menyatu atau menjadi satu atau tercampur seperti itu. Contoh saja misal air dan gula. Ketika kita aduk lama-lama dia akan homogen atau tercampur. Sehingga kita tidak dapat memisahkan secara langsung air dan gula seperti itu. Kemudian atom memiliki bentuk, ukuran, dan berat yang berbeda-beda. Seperti tadi yang pertama dijelaskan ya, ukuran yang berbeda-beda. Nah, dalam mencetuskan teori ini, ternyata Democritus itu melakukan yang namanya observasi atau pengamatan, penelitian gampangnya pada pasir yang terdapat di pantai. Jadi seperti ini anak-anak. Nah, bulir-bulir berwarna kuning ini digambarkan sebagai pasir. Pasir yang diambil, kemudian kita letakkan atau kita sebar di tempat yang datar. Nah, di situ kita akan melihat ada ruangan kosong antar atom. Ini ruangan kosong antar atom. Kemudian bentuknya kecil-kecil, betul kan? Nah, pasir pantai itu bentuknya kecil-kecil atau pasir apapun pasti bentuknya kecil, padat, keras, dan tidak dapat dibagi. Kita tidak dapat memotongnya, kita tidak dapat membaginya, seperti itu. Dan memiliki ukuran yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, jadi ini adalah teori-teori atom menurut Democritus. Oke, lanjut. Berikut adalah teori yang kedua, yaitu dicetuskan oleh John Dalton. Itu terdapat 5 teori atom. Yang pertama adalah materi terdiri dari partikel kecil disebut atom. Sama seperti pencetus yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu atom tidak dapat dihancurkan, namun berdasarkan reaksi kimia, atom itu dapat ditata ulang namun tidak pecah seperti itu.
Jadi maksudnya seperti apa? Atom itu memang tidak dapat dihancurkan dalam artian misal kita mengambil bola kasti atau bola tolak peluru, tahu kan yang dari besi. Nah, secara istilahnya tangan kosong kita tidak dapat menghancurkan itu, tapi ketika kita menggunakan reaksi, kita menggunakan alat, kita akan dapat menata ulang itu, seperti itu. Jadi reaksi kimia itu adalah reaksi yang berkaitan dengan komponen atau isi dari suatu zat atau atom itu sendiri. Jadi tidak merubah bentuk, tidak merubah ukuran, tapi kita hanya merubah susunan dari komponennya, seperti itu. Contoh saja misal reaksi kimia pada besi, seperti itu. Kemudian reaksi fisika pada kertas, ketika dibakar dia akan bereaksi, yaitu menjadi yang tadinya kertas menjadi abu, seperti itu. Kemudian teori yang ketiga yaitu pada unsur murni, atom identik pada massa dan sifatnya. Jadi pada unsur murni tidak tercampur apa-apa, atom yang identik itu akan memiliki sifat dan massa yang cenderung sama, seperti itu. Cenderung sama ya anak-anak, bukan sama, seperti itu. Atom yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda pula. Kemudian yang terakhir adalah ketika atom dari unsur yang berbeda dikombinasikan atau dicampurkan membentuk suatu senyawa. Nah, senyawa baru tersebut itu dapat ditentukan dengan perbandingan bulat dan sederhana. Jadi ketika misal ada atom C atau karbon dan atom H atau hidrogen, ketika kita campurkan itu akan membentuk suatu senyawa yaitu C dan H. Nah, kita bisa menentukan berapa C, berapa jumlah H ketika menjadi senyawa itu dengan perbandingan bulat sederhana seperti itu. Nah, tidak hanya mencetuskan tentang teori atom, ternyata John Dalton juga mencetuskan tentang perhitungan-perhitungan dasar pada kimia atau disebut dengan stoikiometri kimia, yaitu beliau mencetuskan dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, ini akan kita pelajari di semester 2 kelas 10. Nah, seperti ini, digambarkan seperti bola pejal. Oke, ternyata John Dalton itu memiliki kelemahan dalam teorinya, yaitu yang pertama ketidakterpisahan atom itu terbukti salah. Karena atom itu ternyata dapat dibagi menjadi proton, neutron, dan elektron. Maksud dari ketidakterpisahan ini bukan berarti atom itu dapat dipotong-potong seperti itu menjadi bagian-bagian, tetapi John Dalton itu sendiri mengimajinasikan bahwa atom itu seperti bola pejal, seperti bola tolak peluru. Jadi hanya bulat saja, isinya tidak ada, seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa penemuan, yaitu nanti akan kita bahas di next teori atau pencetus teori, dia itu menemukan beberapa part atau beberapa penyusun, yaitu proton, neutron, dan elektron pada atom. Kemudian yang kedua yaitu atom-atom dari unsur yang sama tidak sama dalam segala hal. Dan unsur-unsur yang berbeda juga tidak berbeda dalam segala hal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya isotop dan isobar. Yang mungkin teman-teman semua bingung untuk membacanya, jadi kita langsung ke ilustrasi. Nah, ini yang dimaksud isotop, isobar, dan isoton. Jadi bisa diperhatikan ya. Yang pertama, atom-atom dari unsur yang sama tidak selalu sama dalam segala hal. Oksigen, oksigen, dan oksigen. 8, 8, 8, namun yang atas 16, 17, dan 18. Walaupun ketiganya oksigen, atom unsur yang sama, tidak semuanya sama.
Yaitu yang berbeda 16, 17, 18. Nah, ini disebut dengan isotop. Jadi unsur yang sama, tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, itu disebut dengan isotop. Kemudian ada isobar. Unsur-unsur yang berbeda tidak selamanya atau tidak selalu itu berbeda. Contohnya yaitu ini, natrium dan magnesium. Nah, natrium dan magnesium itu memiliki angka yang sama yaitu 24. Nah, ini tadi. Walaupun 11 dan 12 berbeda, tetapi sekali lagi, tidak selamanya unsur-unsur itu berbeda. Jadi ada beberapa hal yang sama, yaitu seperti ini. Nilai 24 sama dengan 24. Itu disebut dengan isobar. Nah, oke, jadi kalau isotop itu atasnya yang berbeda, kalau isobar bawahnya yang berbeda. Oke, kemudian teori selanjutnya dicetuskan oleh J.J. Thomson. Pertama adalah atom bukan sebagai partikel terkecil dari suatu benda. Nah, sedangkan tadi menurut John Dalton adalah atom itu partikel terkecil dari atau ya partikel terkecil itu disebut atom pada materi seperti itu ya. Sedangkan menurut Thomson atom bukan partikel terkecil dari suatu benda atau suatu materi. Kemudian yang kedua adalah atom berbentuk bola pejal di mana terdapat muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian. Dan J.J. Thomson itu membayangkan seperti roti kismis. Kemudian pada atom netral, jumlah muatan listrik negatif sama dengan jumlah muatan listrik positif. Kemudian massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa atom itu sendiri. Jadi berat dari elektron yang ada di atom itu akan lebih kecil daripada massa atom sendiri. Seperti itu. Karena elektron itu adalah penyusun dari atom-atom itu sendiri atau sesuatu yang ada pada diri atom itu sendiri. Oke, lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Penjelasan dari poin 2 ini. Atom itu berbentuk seperti bola pejal. Bola pejal. Bola tolak peluru. Namun, menurut Thomson, itu terdapat beberapa muatan-muatan atau beberapa hal. Yaitu ada yang listrik bermuatan mohon maaf, negatif, tanda min, dan listrik yang bermuatan positif. Nah, ini tersebar di bola pejal itu sendiri atau di atom-atom itu sendiri. Jadi atom itu tidak bola pejal sendiri atau tanpa ada tambahan, tetapi atom itu adalah bola pejal yang terdapat tambahan di sekelilingnya merata, itu yang bermuatan negatif dan positif. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ketika belajar kimia tidak selalu kita itu selalu pusing, disibukkan dengan angka-angka, rumus-rumus, tapi kita juga belajar tentang makanan nih. Oke, lanjut. Sudah ya, nanti kalian lapar. Oke, nah ternyata J.J. Thomson itu menemukan teori-teori itu tidak sembarangan, tidak hanya melakukan pengamatan saja, namun juga melakukan penelitian. Seperti itu. Jadi bedanya pengamatan dan penelitian itu ketika pengamatan kita itu hanya mengamati apa yang sudah ada, kemudian kita hipotesis atau kita mengambil kesimpulan. Seperti itu. Kemudian kalau penelitian kita itu melakukan uji coba, kita melakukan mana yang salah, mana yang benar, kita membuktikan hipotesis kita, seperti itu. Oke, jadi penelitian yang dilakukan oleh Thomson itu sendiri yaitu menggunakan pancaran sinar katoda. Sinar katoda itu dipancarkan hingga nanti menembus metal atau logam hingga nanti terdapat bayangan seperti itu, terdapat bayangan dari shadow of the metal cross seperti itu. Jadi bayangan dari metal atau yang ditabrak
benda yang ditabrak oleh sinar katoda itu. Nah, di sini dijelaskan, jadi ada alat yang dapat memancarkan sinar katoda, ya kan? Sinar katoda dipancarkan. Nah, itu diarahkan sampai ke anoda. Nah, di sini kita dapat kesimpulan di mana katoda itu ternyata muatannya negatif ya teman-teman. Ini dan anoda memiliki muatan positif. Nah, seperti ini. Jadi kita sebelumnya pasti kalian sudah belajar untuk di kelas IPA SMP itu belajar tentang kutub, ya kan? Kutub utara, kutub selatan, negatif, positif. Ketika kutub itu sama, dia itu akan mengalami tolak menolak. Pinter. Ketika kutub itu berbeda, dia akan mengalami saling tarik menarik. Oke, nah di sini diilustrasikan bahwa katoda atau sinar katoda itu dipancarkan, kemudian dia itu ternyata berbelok ke arah yang memiliki kutub positif seperti itu, elektrik atau dia gencatan listrik seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa sinar katoda tersusun dari partikel-partikel yang bermuatan listrik. Sinar katoda itu tersusun atas partikel-partikel bermuatan listrik dan memiliki energetik atau memiliki energi kinetik. Jadi energi kinetik, kalau kalian tidak lupa, itu adalah energi yang memiliki kecepatan. Energi yang memiliki arah seperti itu, yang memiliki kecepatan, percepatan seperti itu. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya. Ada pula energi itu sudah memiliki kecepatan itu sendiri, seperti itu. Nah, partikel penyusun sinar katoda ini yaitu disebut dengan building block dan penyusun materi atau building block materi dan partikel dasar atau fundamental partikel yang disebut elektron. Nah, di sini jelaskan bahwa negatif ini itu adalah elektron. Jadi sinar katoda itu tersusun dari partikel-partikel yang bermuatan listrik. Ini muatannya negatif, negatif, negatif. Dan memiliki kecepatan atau energi kinetik. Nah, partikel ini itu dapat dikatakan sebagai partikel penyusun dan partikel dasar yang disebut elektron. Nah, jadi elektron itu sudah ada, yaitu sebagai partikel dasar memang sudah ada pada atom itu sendiri, dan juga sebagai penyusun seperti itu, yang menyusun atom itu sendiri. Oke, nah kelemahan dari teori Thomson itu tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam atom. Nah, jadi Thomson itu sudah pinter nih anak-anak. Beliau itu sudah dapat menemukan bahwa atom itu bukanlah hanya bola pejal, tapi memiliki muatan-muatan positif dan negatif, di mana negatif itu sudah kita ketahui bahwa negatif itu adalah elektron, ya, negatif itu adalah elektron, itu sinar katoda, terdapat pada sinar katoda. Nah, namun si Thomson itu tidak dapat menjelaskan bahwa elektron itu berada di mana. Dia hanya dapat menjelaskan bahwa atom itu memiliki elektron dan tersebar. Nah, posisinya itu tidak tahu, entah di atas, entah mengelilingi, entah di bawah, entah menempel, seperti itu. Kemudian, kelemahan yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan fenomena elektron lepas jika diberi energi seperti tegangan listrik. Jadi ketika misal kita tembakan listrik pada suatu atom, ternyata ada beberapa elektron yang terlepas atau keluar dari lintasannya, keluar dari atom itu sendiri. Nah, itu Thomson belum dapat menjelaskan karena memang Thomson itu sendiri belum tahu letak-letak atau posisi-posisi dari elektron itu sendiri. Nah, oke. Jadi untuk part 1 cukup sekian dulu. Kita berhenti di teori Thomson agar kalian mudah untuk memahami. Jadi kita sudah dapat teori Demoskritus, kemudian Dalton, kemudian Thomson ya. Kita dapat 3 teori.
Ya, Demoskritus dia itu jadi berurutan ya. Jadi Demoskritus itu hanya kecil, keras dan tidak dapat dibagi, kemudian diperbaiki oleh John Dalton bahwa materi itu ternyata dapat dirubah dengan reaksi kimia seperti itu. Kemudian kita belajar bahwa ternyata atom-atom itu atau unsur-unsur itu dapat digabungkan membentuk suatu senyawa seperti itu. Jadi gabungan beberapa atom atau unsur itu akan membentuk suatu senyawa. Nah, kemudian kita belajar tentang teori dari Thomson, yaitu ternyata sudah diketahui nih, ternyata ada penyusun-penyusun atom, yaitu materi-materi atau muatan-muatan listrik yang memiliki sifat positif dan negatif. Oke, untuk part 2-nya ditunggu dan jangan lupa untuk nonton part 2 di next video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.